Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami dapat mengenang cinta kasih Tuhan dalam momen Jumat Agung ini. Sehingga firman-Mu tertanam di setiap hati kami dan dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati kami terus ya Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah memasuki Jumat Agung pada tahun 2020 saat ini. Ada sebuah ilustrasi yang menarik tentang salib dari seorang teolog Jepang yang bernama Kosuke Koyama. Dalam bukunya yang berjudul Tidak Ada Gagang pada Salib, ia menuliskan bahwa mengikut Yesus berarti berjalan di salib. Salib bukan tas, bukan rantang makanan atau ember yang punya gagang atau pegangan dan bisa ditenteng. Salib tidak punya gagang, oleh karena itu salib harus dipikul. Karena itu, ikut Yesus tidak berarti jalan kita menjadi mulus tanpa penderitaan. Sebaliknya, salib adalah penderitaan. Seraya melintasi jalanan panjang menuju surga, kita memikul salib kita. Tidak mungkin memikul salib sambil kemudian kita melakukan korupsi, sambil menghalalkan segala cara. Coba kita bayangkan saudara-saudara, jika pada saat memikul salib karena lelah di tengah jalan, kita memotongnya sedikit, lalu kemudian kita potong lagi. Maka pada akhir perjalanan yang kita pikul bukan lagi salib, tetapi hanyalah potongan kayu. Tentu saja kita tidak ikut masuk ke pesta sukacita surgawi tanpa salib yang utuh, salib yang tak bergagang. Dengan demikian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mau tidak mau, ketika seseorang mengaku menjadi murid Kristus, maka ia harus mau memikul salib, harus mau menderita bersama Kristus dengan menyuarakan kasih dan kebenaran. Saudara-saudara, melihat sebuah salib mengingatkan saya pada apa yang telah Yesus tanggung bagi kita. Pengadilan Pilatus berakhir dengan kesimpulan tidak ditemukan sedikit pun kesalahan pada Yesus. Imam dan umat yang merasa diri suci sepakat untuk melawan keputusan tidak bersalah Pilatus yang kafir. Aneh tapi nyata, saudara-saudara, itulah perilaku umat beragama bersama para imamnya yang bersepakat untuk menyalibkan Yesus Kristus. Pilatus mencuci tangan atas keputusan penyaliban. Dia tidak berani untuk menegakkan kebenaran. Sementara imam dan umat lebih parah, sepakat membunuh Yesus. Sejak dulu hingga kini memang tidak sedikit imam yang berkolusi untuk melawan kebenaran dan melayani dalam kemunafikan. Dan inilah saudara-saudara awal kesedihan yang mendalam, Via Dolorosa yang bermula dari imam dan umat yang salah jalan dan sangat menikmati dosa. Saudara-saudara, sebelum disalibkan, Yesus dicambuk, dia diludahi. Para prajurit memukul kepalanya dengan tongkat dan berlutut sambil berpura-pura untuk menyembahnya. Mereka memaksa Yesus untuk memikul salibnya sendiri ke tempat penyaliban. Tetapi tubuhnya terlalu lemah setelah dicambuk habis-habisan, sehingga ia terjatuh. Di Golgota, mereka menancapkan paku yang menembus dagingnya, agar Yesus dapat tergantung di kayu salib saat mereka menegakkan salib itu. Tangan dan kaki yang penuh dengan luka itu menahan berat tubuhnya selama ia bergantung di sana. Dan 6 jam kemudian, Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Puncak pengorbanan Yesus terjadi pada penyaliban. Semua orang zaman itu tahu bahwa itulah hukuman yang paling ngeri dan paling menyiksa. Untuk zaman ini, kita punya kata yang tepat, yaitu hukuman secara biadab. Injil Yohanes tidak sampai hati melukiskan seluruh adegan penyiksaan yang harus Yesus tanggung. Cukup dengan melukiskan bahwa Yesus memikul salibnya lalu dihukum mati di antara para penjahat.
Kemudian adegan lain menunjukkan penghinaan para prajurit yang merampas jubahnya, saudara-saudara. Itulah yang harus Yesus tanggung. Itulah yang harus Yesus terima. Bahkan ia diberi minum anggur asam dan lambungnya ditikam. Pembacaan kita di dalam momen Jumat Agung pada saat ini, Injil Yohanes 19 ayat 19 sampai 24 menyaksikan demikian. Kematian Kristus di kayu salib memperlihatkan karya penebusan dan pendamaian yang Dia lakukan. Dengan penebusan, rantai perbudakan dosa yang membelenggu manusia diputuskan. Dengan pendamaian, hubungan yang rusak antara pendosa dengan Allah dipulihkan. Pendamaian harus dilakukan karena murka Allah yang telah bangkit akibat dosa manusia. Murka ilahi ini hanya dapat dipuaskan dengan keadilan, yaitu pelaku dosa harus menerima hukuman. Dan kematian Kristuslah yang kemudian memuaskan keadilan dan kekudusan Allah. Maka ketika dosa dibereskan, pembatas antara manusia dan Allah telah dirobohkan. Kuasa dosa telah dikalahkan dan kita diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudara, salib Yesus adalah kemenangan kasih dan kuasa Allah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Kematiannya memang ditentukan oleh Allah untuk melepaskan belenggu dosa yang mematikan manusia. Oleh karena itu satu hal, saudara-saudara, bahwa jangan pernah kita merasa malu terhadap salib Yesus, karena Dia memikulnya dengan penuh kewibawaan dan kehormatan. Dia naik ke salib dengan kepastian bahwa misi penyelamatan ilahi sudah digenapi. Memang bagi dunia salib adalah kebodohan, tetapi bagi kita salib adalah bukti kasih Allah yang menyelamatkan. Karena melalui kematian Yesus Kristus, saudara dan saya, kita semua diselamatkan. Maut tidak berkuasa lagi. Jadi kekristenan tidak dapat dipisahkan dari salib. Hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus tanpa dikarenakan apa yang kita lakukan, keselamatan itu kita terima dengan cuma-cuma sebagai kasih karunia, anugerah. Pada masa kini saudara-saudara, banyak orang sudah tidak mengerti lagi tentang salib Kristus dan mulai menolak berita salib. Zaman ini merupakan zaman yang serba instan, serba cepat, tidak tekun mengejar kenyamanan, kesenangan belaka. Hal ini menyebabkan pembentukan jiwa-jiwa yang akhirnya tidak mau untuk hidup tekun, tidak mau tahan menanggung berbagai kesulitan, hanya mau belajar hal-hal yang enak-enak saja sehingga sulit untuk menerima disiplin dari Tuhan. Kekristenan sudah kehilangan kebenaran, akhirnya menjadi sekuler dan menilai kesuksesan hanya dari sisi kuantitas. Dan untuk mengejar kuantitas inilah maka pemberitaan di gereja hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dan bukan lagi berita tentang salib Kristus. Gereja tidak mau menegur dosa karena menganggap sebagai harkat manusia. Dan gereja sibuk hanya untuk meningkatkan kesejahteraan diri sendiri. Dan yang menjadi sangat disayangkan adalah jemaat menjadi tidak peka. Hikmat manusia telah membuat mereka menyingkirkan salib, padahal hanya melalui salib kita beroleh penebusan. Kalau salib ditinggalkan, maka di manakah kekristenan? Terhadap hal itu, saudara-saudara, bagaimana respon kita? Apakah cukup kita hanya mengucapkan kasihan kepada Yesus dan menangis karena miris ketika kita menyaksikan film The Passion of the Christ? Atau kita ikut mengutuki konspirasi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan umat pada saat itu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Tuhan menghendaki kita untuk hidup kudus. Tuhan menghendaki kita untuk tetap tekun dalam mengupayakan keselamatan melalui hidup yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, kita diminta untuk bertobat. Menjadi pribadi yang rendah hati, tidak menjadi sombong dan mempermainkan gereja.
Itu artinya kita sangat sadar bahwa nasib kita hanya tergantung pada anugerah Allah semata. Tidak ada sedikit pun hak kita untuk memperoleh keselamatan, dan tidak ada yang bisa kita sombongkan, kecuali kita merendahkan diri dan mengabdi kepada Dia yang memiliki hidup kita melalui penebusan yang dikerjakannya dengan sangat mahal. Dan yang ketiga, kita harus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan hidup sesuai dengan perintahnya, yaitu hidup di dalam kasih dan kebenaran. Nyatakan kasih dan kebenaran itu di tengah-tengah situasi kita pada saat ini. Jangan kita kemudian menyebarkan hoaks yang belum pasti kebenarannya. Jangan memberikan stigma negatif kepada saudara-saudara kita yang menjadi ODP, PDP, atau pasien dengan virus COVID-19. Justru bagaimana caranya kemudian kita menolong mereka, kita menghibur mereka. Bahkan kita berdoa untuk para tenaga medis, pemerintah, para relawan yang memberikan dirinya, mendedikasikan dirinya untuk menyatakan kasih melalui tindakan nyata. Kita berdoa bagi orang-orang yang terdampak akibat pandemik virus COVID-19 ini, karena mereka membutuhkan uluran kasih kita. Saudara-saudara, walaupun pada momen Jumat Agung ini kita tidak melakukan sakramen perjamuan kudus seperti tahun-tahun sebelumnya, namun perjamuan kudus adalah tanda pemberian kehidupan, bukan ancaman bagi kehidupan. Dan di dalam kondisi kita pada saat ini, kita memasuki sebuah situasi yang penuh ironi. Seandainya kita memaksakan diri melangsungkan perjamuan kudus, tanda pemberi kehidupan itu, dengan berkumpul bersama-sama di gedung gereja yang dapat mengancam kehidupan sesama karena potensi penularan virus COVID-19. Karena itu bertentangan dengan tugas gereja yang seharusnya kita mampu memelihara kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Maka melalui pertimbangan itu, kita tidak melakukan perjamuan kudus pada momen Jumat Agung ini. Tetapi yakinlah bahwa kasih Allah memenuhi kerinduan yang sangat besar akan perjamuan kudus melampaui syarat kehadiran secara ragawi. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam kita mengenang kematian Yesus, kita menghayatinya dengan merespons kasih Allah untuk kemudian kita nyatakan kepada sesama. Allah dengan cinta kasih-Nya memelihara dan mengasihi saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau mencurahkan darah-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami dan untuk memberikan kepada kami suatu kehidupan baru. Bebas dari rasa bersalah dan malu, sehingga dengan berani kami mendekati tahta Bapa surgawi. Kami menerima anugerah, darah dan kuasa untuk mengatasi segala dosa dan kesalahan kami, bahkan godaan kami, bahkan tantangan kehidupan yang pada saat ini kami alami. Dan mampukan kami juga agar kami dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, serta hidup di dalam cinta kasih dan kebenaran Tuhan. Kami berdoa bagi para pemerintah, kami berdoa bagi tenaga kesehatan, kami berdoa bagi para relawan, kami berdoa bagi orang-orang yang masih harus bekerja, kami berdoa bagi orang-orang yang terdampak akan pandemik virus COVID-19 ini, dan kami berdoa bagi pasien dan keluarga, para tokoh agama. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, agar kasih kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan mereka. Dan kami meyakini bahwa kematian Yesus Kristus memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Maka nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalam cinta dan kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.